Tapi Ratu Kalinyamat berpesan, siapa saja yang bisa memboyong masjid ini seketika dalam keadaan utuh, tanpa bantuan orang lain, dalam satu malam, masjid ini akan diberikan secara cuma-cuma. Mendengar jawaban Mbok Rondo Mantingan, Sunan Sendang Duwur berdoa dan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak Kiai semua, semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sunan Sendang Duwur adalah termasuk seorang ulama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya di Kabupaten Lamongan. Beliau hidup semasa dengan Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Nur Rahmat, yang merupakan putra Abdul Qohar bin Malik bin Sultan Abu Yazid dari Baghdad, Irak, yang juga seorang ulama. Diceritakan, ayahnya Abdul Qohar sampai ke Pulau Jawa karena perahunya mengalami masalah dan terdampar di wilayah Sedayu Lawas, Lamongan, sehingga akhirnya menetap di daerah tersebut. Dan kemudian menikahi Dewi Sukarsi, anak Tumenggung Joyo Sasmitro penguasa Sedayu. Akhirnya, Abdul Qohar dengan Dewi Sukarsi dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak itu tidak lain adalah Raden Nur Rahmat. Oleh ayahnya, Nur Rahmat dididik secara Islami dan ilmu kedikjayaan, sehingga mewarisi kecakapan dan kehebatan ayahnya. Dikisahkan, terjadilah peperangan hebat antara kerajaan Sedayu Lawas dengan kerajaan Ronggolawe Tuban. Saat peperangan itu, Syekh Abdul Qohar tengah pulang ke Baghdad. Lalu Dewi Sukarsih membawa Raden Nur Rahmat hijrah meninggalkan Sedayu Lawas. Kemudian Raden Nur Rahmat muda juga mulai berguru ke Sunan Ampel dan beberapa ulama lainnya. Seiring waktu, perjalanan Raden Nur Rahmat tiba di wilayah Sendang Duwur. Dari sinilah dimulai dakwah Sunan Sendang Duwur. Walau masyarakat pada zaman itu mayoritas beragama Hindu, tapi hal itu bukan penghalang bagi Raden Nur Rahmat untuk menyebarkan ajaran Islam. Lalu Raden Nur Rahmat mulai menyebarkan agama Islam, sambil mengajak masyarakat menanam pohon lontar, yaitu siwalan. Dari situ Raden Nur Rahmat menyisipkan ajaran Islam. Salah satu cerita mengenai karomah Raden Nur Rahmat adalah ketika menghukum dua pencuri yang mengambil padi di lumbung miliknya. Sunan Sendang Duwur yang sedang melakukan salat tahajud mengetahui ada pencuri mengendap-endap akan mencuri di lumbung padi miliknya. Dua pencuri itu tidak sadar jika Sunan Sendang Duwur menatap mereka dari jauh. Mereka keluar dari lumbung, namun saat membawa beras itu, kian lama mereka merasa kian berat dan berat. Dua pencuri nampak keberatan dan terjatuh. Mereka penasaran dan membuka dua karung yang dibawa. Ternyata isinya adalah ular yang sangat banyak. Dua pencuri menjerit ketakutan. Mendengar teriakan suara minta tolong, warga berdatangan mengepung keduanya. Warga nyaris menghakimi keduanya karena ternyata dalam pengamatan warga, apa yang dibawa keduanya adalah beras. Namun kedua pencuri itu ngotot dalam beras itu adalah ular, bahkan mereka sudah tergigit. Kemudian muncullah Sunan Sendang Duwur. Kemudian Sunan Sendang Duwur minta pada warga agar sabar. Sunan Sendang Duwur lalu bertanya pada keduanya apa benar mencuri. Keduanya pun akhirnya mengaku. Dengan petuahnya, Sunan Sendang Duwur merubah penglihatan keduanya jika yang dibawa mereka adalah beras. Keduanya pun sangat malu dan berjanji tidak akan mencuri lagi dan mau mengikuti segala ajaran Sunan Sendang Duwur, yang sudah menyelamatkan mereka dari kepungan warga. Berita mengenai kesaktian Raden Nur Rahmat sampai ke Sunan Derajat. Hingga pada akhirnya, Raden Qasim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Derajat mendatangi Raden Nur Rahmat guna untuk membuktikan kehebatan dan kesaktiannya. Saat sudah bertemu, ketika itu Sunan Derajat minta minum air nira, lalu dipersilahkan menghampiri sebuah pohon lontar yang besar, kemudian batangnya ditepuk 3 kali, seluruh buah lontar siwalan tersebut jatuh tidak ada yang tersisa. Lalu Raden Nur Rahmat mengatakan, bahwa cara seperti itu akan membawa kerugian pada anak cucu, karena mereka tidak memperoleh bagian apa-apa nantinya. Raden Nur Rahmat kemudian mengusap pohon yang besar 3 kali dan dengan izin Allah pohon itu dapat merunduk tepat di hadapan Sunan Derajat. Lalu Raden Nur Rahmat mempersilakan mengambil mana yang diinginkan, setelah itu pohon itu kembali tegak. Setelah menyaksikan dan yakin akan ketinggian ilmu Raden Nur Rahmat, Sunan Derajat memberinya gelar Sunan, sesuai nama tempat tinggalnya yaitu di daerah Sendang. Sehingga Raden Nur Rahmat bergelar Sunan Sendang Duwur. Setelah mendapat gelar Sunan, Raden Nur berharap bisa mendirikan masjid di desa Sendang Duwur.
Karena tidak mempunyai kayu, Sunan Derajat menyampaikan masalah ini kepada Sunan Kalijaga, yang mengarahkannya pada Ratu Kalinyamat atau Retno Kencono di Mantingan, Jepara, yang saat itu mempunyai masjid. Ratu Kalinyamat merupakan putri Sultan Trenggono Sultan Demak Bintoro. Suaminya bernama Raden Thoib, Sultan Hadirin Soho, cucu Raden Mukhayat, Syekh Sultan dari Aceh. Saat diangkat menjadi bupati di Jepara, Raden Thoib tidak lupa bersyiar agama Islam. Sehingga dibangun Masjid Megah di wilayahnya pada 1531 Masehi. Banyak ulama saat itu kagum terhadap keindahan dan kemegahan masjid tersebut. Setelah itu Sunan Derajat menyarankan Sunan Sendang Duwur pergi ke Jepara untuk menanyakan masjid tersebut. Tapi Ratu Kalinyamat berpesan, siapa saja yang bisa memboyong masjid ini seketika dalam keadaan utuh, tanpa bantuan orang lain, dalam satu malam, masjid ini akan diberikan secara cuma-cuma. Mendengar jawaban Mbok Rondo Mantingan, Sunan Sendang Duwur berdoa dan sholat hajat, lalu dengan izin Allah, dalam waktu tidak lebih dari satu malam masjid tersebut berhasil diboyong ke Bukit Amitunon, Desa Sendang Duwur. Masjid Sendang Duwur pun berdiri di sana pada tahun 1483 Saka atau 1561 Masehi. Betapa terkejutnya seluruh warga desa melihat kejadian itu. Dengan adanya masjid yang hanya dipindah dalam waktu semalam, ternyata justru menimbulkan pro dan kontra. Sebagian mengatakan Sunan Sendang Duwur adalah wali Allah, sebagian merasa itu sihir terbesar yang pernah ada. Namun Sunan Sendang Duwur tetap tenang. Saat warga sedang berdebat, dia muncul dan berkata, "Tidak ada sihir dalam agama Islam. Tapi ini karena izin Allah. Jika sihir dia akan melakukan ritual. Tapi ini adalah kekuatan doa." Warga masih tak percaya. Sunan Sendang Duwur menunjukkan bahwa Sunan Sendang Duwur tidak minta bantuan siapapun kecuali bantuan Allah. Akhirnya Sunan Sendang Duwur berdiri di hadapan warga. Dia memegang sebuah batu yang sangat keras. Dengan kekuatannya, batu itu perlahan hancur dan menjadi pasir. Tak lama kemudian pasir itu berubah menjadi butiran emas. Semua warga jadi yakin, Sunan Sendang Duwur tidak memakai ritual apapun kecuali doa dan keyakinan pada Allah. Dari masjid inilah Sunan Sendang Duwur terus melakukan syiar agama Islam. Salah satu ajaran yang masih relevan pada zaman sekarang adalah, melaku dalan kang bener, ilingo wong kang sakburimu, berjalanlah di jalan yang benar, dan ingatlah pada orang yang ada di belakangmu. Ajaran Sunan ini menghimbau pada seseorang agar berjalan di jalan yang benar, dan kalau sudah mendapat kenikmatan, jangan lupa sedekah. Tapi cerita lain menuturkan, masjid tersebut dibawa rombongan, yang diperintah Sunan Derajat dan Sunan Sendang Duwur, melalui laut dari Mantingan menuju Lamongan dalam satu malam. Rombongan itu diminta mendarat di pantai penuh bebatuan mirip Kodok, Tanjung Kodok, yang terletak di sebelah utara Bukit Amitunon di Sendang Duwur. Rombongan dari Mantingan itu disambut Sunan Derajat dan Sunan Sendang Duwur beserta pengikutnya, sebelum meneruskan perjalanan membawa masjid ke Bukit Amitunon. Rombongan itu diminta istirahat karena lelah sehabis menunaikan tugas berat. Saat istirahat, Sunan menjamu rombongan dari Mantingan itu dengan kupat atau ketupat dan lepet serta legen, minuman khas daerah setempat. Berawal dari sini, sehingga setiap tahun di Tanjung Kodok, sekarang wisata bahari Lamongan, digelar upacara kupatan. Masjid itu kini sudah berusia lebih dari 477 tahun. Karena usianya yang tua, beberapa konstruksi kayunya terpaksa diganti dan yang asli tetap disimpan di lokasi makam, di sekitar masjid. Meski masjid kuno itu sempat dipugar, arsitektur masjid peninggalan wali ini masih tampak, dan menggambarkan kebesaran pada zamannya. Dari arah jalan, yang tampak lebih dulu adalah kompleks pecandian, sedangkan gapura halaman, berbentuk mirip Candi Bentar di Bali. Bentuk candi seperti ini telah dikenal sejak zaman Majapahit, seperti Gapura Jati Pasar dan Waringin Lawang. Hubungan Sunan Derajat dengan Sunan Sendang Duwur sangat erat dalam siar agama Islam, dan hubungan itu terus mengalir sampai kini. Terlihat, tidak jarang para peziarah ke makam Sunan Derajat, kemudian meneruskan untuk ziarah ke Sunan Sendang Duwur. Sunan yang bernama asli Raden Nur Rahmat ini, wafat pada tahun 1585 Masehi, dan dimakamkan di atas Bukit Sendang Duwur. Kisah, dirangkum dari berbagai sumber. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita dari sejarah perkembangan Islam dari masa lalu. Amin.